aku tertarik deh, itu menata wilayah sampai rapi gitu gimana tuh Bu? Jadi pertama saya mengamati waktu itu ya, saya lihat banyak sekali memang potensi pedagang gitu ya, yang akhirnya Ke sana pasti banyak taman. Itu kenapa Bu? Cempaka Putih Timur identik dengan taman tadi, taman kita. Kenapa Bu? lurah ini memberi saya kesempatan untuk itu, bisa mengaplikasikan ilmu yang saya dapat. Jadi satu hal yang momen yang harus saya ambil ya kan, mumpung ibaratnya kalau bukan kita siapa lagi yang beresin kampung kita kan, ini kampung saya sendiri logikanya ya. Disiarkan dari kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Inilah dia, J Podcast. Podcastnya Jakarta Pusat. Oke, balik lagi di J Podcast, podcastnya Jakarta Pusat. Kali ini kita kedatangan narasumber nih, seorang ibu, seorang perempuan, seorang wanita yang dia memimpin sebuah wilayah yang kalian pasti tahu, kalian sering lewatin. Apalagi kalau kalian mau makan bebek tuh, yang empuk-empuk, bebek-bebek muda yang empuk di situ tuh dulu tuh ada bakso, ada ayam goreng. Wah, pokoknya lengkap deh wilayahnya. Langsung aja, ini dia, Lurah Cempaka Putih Timur, Ibu Sinta Purnamasari. Yeay! Wah, apa kabar Bu? Sehat ya Bu? Alhamdulillah Salam dulu, sehat. Bu. Oke, jauh-jauh loh dari Cempaka Putih, ya kan? Betul. Naik angkot apa tuh Bu ya? Kayaknya udah nggak ada angkot. Udah lama Bu nggak naik angkot saya Bu. Siap. Aduh, ya Bu, Bu Lurah, penasaran nih Bu Lurah nih. Sebenarnya Bu Lurah itu aslinya orang mana Bu? Oh, aslinya kebetulan kita blasteran ya. Tuh, blasteran. Blasteran Sumatera sama Cirebon. Sumatera sama Cirebon. Oh. Iya, orang tua kebetulan kalau bapak saya orang Cirebon. Ibu saya orang Palembang. Orang Palembang. Wah. Betul. Ini yang orang bilang nih, kemana-mana sering galau. Wong Kito galau. Kita galau. Oh galau ya Bu ya, bukan galau ya. Salah Iya, gengsa. Aduh, terus Ibu ngomong-ngomong gimana Bu bisa jadi lurah itu Bu? Dulu masuk sekolah IPDN atau STPDN atau apa tuh? Penasaran saya. Penasaran kan? Iya, Oh, saya kayak juga. perumahan tuh bukan ada pemasaran ya beda ya. Gimana tuh Bu ceritanya Saya tuh juga Bu? sendiri penasaran ya, orang sebenarnya background saya arsitektur landscape. Arsitektur landscape. Trisakti. Namanya apa Bu? Gelarnya tuh maksudnya S-Lan? Oh, ST manis. teknik ya? Teknis. Oh, teknik. Bukan ST manis Iya, ya. iya. Jadi sarjana teknis. Terus kebetulan 2019 mendapat amanah menjadi Lurah Cempaka Putih Timur. 2019. Ya, yang sebelumnya pernah bekerja di Sawah Besar ya, dedikasi. Dan awalnya sebelumnya saya juga angkatan 2010 sebenarnya. 2010. Orang bilang ya. Di Balai Kota, di Biro Kota, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup. Alhamdulillah sampai sekarang sudah hampir mau 4 tahun lewat ya, bertugas di Kelurahan Cempaka Putih Timur. Berarti awal mulanya jadi kerja di pemerintahan itu masuk di Balai Kota ya Bu ya? Balai Kota, betul. Medan Merdeka. Di divisi apa itu Bu? Di Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup. Di Biro, di bawah asisten pembangunan. Saya pengen ngobrol sedikit tentang ini nih Bu, latar belakang Ibu dulu Bu. Iya, siap. Oke, masuk di, itu tahun berapa Bu di Balai Kota itu? 2010. 2010 ya? Iya, 2010 masuk Balai Kota, 2009 jadi lurah. 2017 ke Sawah Besar dulu, Oh, 2017 Kecamatan Sawah Sawah Besar. Besar. Oke. Sampai 2019, terakhir kepala seksi di situ, terus 2019 jadi Lurah Cempaka Putih. Jadi Lurah Cempaka Putih Timur. Oke Bu. Nah sekarang ngomongin Ibu itu kira-kira hobinya apa sih Bu? Hobinya sih banyak sih sebenarnya. Banyak. Saya ya. penasaran pengen ngobrol sama Lurah sama Camat tuh hobinya apa selain jadi pemimpin wilayah tuh? Jadi Penasaran sekarang saya. harus banyak hobi kali ya, Iya. karena kita kan berbaur sama warga Nah, kan. betul. Jadi harus bisa beradaptasi dengan lingkungan. Setiap event, misalnya ada nyanyi-nyanyi, ya kita jadi hobi nyanyi, Hobi ya nyanyi. kan. Ketika ada kunjungan olahraga atau kegiatan, kita ikut olahraga. Kunjungan ya kan? tuh Bu ya? Iya. Surabaya tuh Bu, Plaza Kunjungan. Itu Jadi, kunjungan ya Bu? kunjungan ya. Nah, terus Bu? Ntar kepleset loh, plesetan dulu. Iya, terus Bu? Terus kalau misalnya acara silaturahmi dan sebagainya ya otomatis kita jadi hobi makan, Hobi ya makan, kan? Jadi benar, kebanyakan benar. menyesuaikan aja, mengikuti yang sudah ada. Oh iya ya. Nah terus Bu, ngomong-ngomong soal hobi tuh, sebenarnya passionnya Ibu tuh arahnya tuh seperti apa sih Bu?
Saya jujur ya, aku ngefans loh. Ngefans sama gaya pakaiannya ibu gitu loh, yang siap. santai, rileks gitu. Tapi nggak melihat apa maksudnya orang lain tetap menghormati ibu gitu loh dengan gayanya ibu itu. Itu gimana tuh, Bu? Jadi sebenarnya kalau gaya ataupun bagaimana saya berbusana misalnya gitu ya intinya kan kita udah tahu banget bagaimana tugas seorang lurah itu sangat-sangat formal. Betul. Sangat-sangat time by time lah, udah terhitung lah bagaimana polanya. Dan salah satu memang saya mungkin punya gaya fashion sendiri betul. Yang mungkin tidak kebanyakan orang sama lah sama saya, tetapi itu adalah kesenangan saya sendiri ibaratnya ya. Bagaimana saya menghargai diri saya, bagaimana saya berusaha menjadi diri saya, ya kan, menjadi diri saya, tetapi dengan pakem-pakem yang memang masih menurut saya masih formal lah ya, tidak berlebihan ataupun tidak mengarah ke satu hal yang lebih mengekspos tubuh atau dan sebagainya. Jadi saya tidak bisa menghilangkan salah satu kesenangan kita lah, ibaratnya fashion. Jadi bekerja itu kan harus happy ya. Benar. Kalau kita nggak happy, kita nggak menikmati dengan cara kita menjalani, ya saya rasa kita akan jadi ibaratnya kaku, boring aja jadinya, tidak betah dalam menyelesaikan pekerjaan. Saya rasa dengan apa kita jalani hari-hari kita, dengan apa yang kita sukai, insya Allah sih akan membawa dampak positif ya bagi lingkungan. Dan syukur-syukur sih lingkungan menerima. Dan kadang-kadang ada juga yang ngikutin juga ya. Benar, karena misalnya trendsetter ya, Bu ya. Iyalah, yang penting masih di jalur yang baik lah. Saya rasa dampaknya akan lebih baik lagi. Jadi ciri khas lah. Nah itu. Makanya aku kalau melihat Bu Lurah tuh, wah gayanya asik nih ya kan. Kemana-mana maksudnya pakai sepatu yang ngepas aja gitu, Bu. Menurut aku sih nggak berlebihan gitu. Enak dilihat lah. Terus ngomong-ngomong soal warga nih, Bu, di Cempaka Putih Timur tuh warganya berapa banyak, Bu? Itu luasnya berapa itu, Bu? Luasnya hampir 22.000 hektar ya. 22 kilometer lebih lah kalau nggak salah, kurang lebih saya nggak begitu hafal. Cuma warganya juga kurang lebih 22 ribuan juga. 22 ribu. Yang sendiri batasnya itu kita dari antara Kelurahan Rawasari dan Kelurahan Cempaka Putih Barat. Nah, terus kalau RW-nya sendiri kita ada 8 RW. 8 RW. Terus ada 122 RT. 122 RT. Iya, siap. Oke, berarti batasannya sama Rawasarinya mana, Bu? Rawasari itu jalan keramik tuh masih Cempaka Putih Timur. Rawasari Selatan ya. Jadi perempatan dari lepasan keramik ya. Oh, setelah Green lepasan keramik. Kalau Green Pramuka, setelah Green Pramuka apartemen, ke arah utaranya itu udah masuk Cempaka Putih Timur. Oh. Sampai perbatasan, kalau zaman dulu kita kenal Coca-Cola ya. Iya, Coca-Cola itu masih Cempaka Putih Timur masih ya. Legend Suprapto masih sampai ke arah gedung BPJS ya. Saya sering tuh lewat perapatan Coca-Cola tapi nggak pernah dapet Coca-Cola. Oh, itu dia. Udah nggak ada, pabriknya udah tutup. Udah nggak ada ya? Dulu katanya banyak kapak merah, Bu ya. Oh ya, zaman dulu ya. Wiro Sableng kali, Bu. Tahun yang lalu. Seafood ya kalau gitu. Aduh. Terus, Bu, ngomong-ngomong soal ini nih, Bu, pernah ini nggak sih, Bu, pertama kali jadi lurah itu warga tuh gimana tuh, Bu, pendekatannya sama warga, Bu? Itu namanya learning by doing. Learning by doing. Bahasanya ya. Nggak ada yang tahu pasti. Norak lu. Jadi belajar sambil berlari. Bukan dong, learning, belajar sambil melakukan. Tapi karena mepet kan sambil lari-lari kan. Bener, karena nggak ada background lurahnya jadi berlari. Jadi intinya semua itu harus dilakukan ya. Bismillah. Semua pasti harus ada yang pertama dan itu kita harus lakukan. Nggak usah takut, tantangan itu ya harus dihadapi, nggak bisa dihindari. Betul. Ya kalaupun dihindari pasti akan muncul lagi. Betul. Dan tetap kita harus hadapi. Jadi itu yang saya lakukan, walaupun pertama agak panik lah ibaratnya, mana pernah kita diajarkan. Dulu nih, nggak usah jauh-jauh, tanya diri sendiri. Kalau kita di wilayah, di keluarga kita misalnya, ngurus KTP, ngurus apa, pasti sendiri atau nyuruh orang? Pasti nyuruh orang kan? Iya. Kebayang saya dulu ngurus, zaman dulu mau kuliah, mau kerja itu ngurus kartu kuning, ngurus segala, itu di kelurahan. Kebetulan ini info satu lagi, kebetulan saya warga di situ juga. Oh, emang warga situ? Ya, Cempaka Putih Timur juga ya. Oh, jadi berarti tahu lah, Bu ya, dulunya yang ngerasain dulunya yang gimana-gimana ya, gitu kan. Tahu lokasi-lokasi. Sekarang jadi gimana-gimana. Tiba-tiba apa tuh gimana-gimana? Biasanya kita nyuruh orang ya, iya, memang sih ada ketidakpedulian pasti dengan hal seperti betul, itu betul. Tiba-tiba kita ada di dalam situ kan. Jadi satu hal yang oh gila, sekarang gue ada di sini nih, harus gimana nih gue gitu kan. Yang nggak pernah peduli sama RT RW, tiba-tiba dalam waktu yang singkat harus mengenal mereka semua.
ya kan? Itu benar-benar PR dan sempat panik juga gitu kan. Biasa kita kalau di balik meja ibaratnya kan nggak punya anak buah lapangan. Iya. Ketika jadi lurah kita punya PPSU 81, punya Petra 24, kayaknya panik ya pagi tiap apel mau ngadepin mereka mau ngomong apa nih gue gitu kan apa yang mau saya sampaikan gitu kan. Tapi dengan belajar intinya jangan malu bertanya dan belajar dari orang lain. Itu sih yang menjadi poin-poin kita sih. Tuh, jangan malu belajar dan bertanya sama orang lain, sobat Jakpus nih. Dan jangan takut berbuat salah, nggak apa-apa, tapi untuk memperbaiki ke depannya. Intinya kan gitu. Tuh, sobat Jakpus, jangan takut berbuat salah, jangan malu belajar dan bertanya sama orang lain. Iya, ya, betul. Betul. Itu sebuah pesan atau kiat yang biasa aja. mungkin kalian bisa terapin sohib Jakpus nih di kehidupan kalian. Nah, terus Bu, aku tertarik deh itu nata wilayah sampai rapi gitu gimana tuh, bukan kalau kita tahu ya sohib Jakpus kalau kalian masuk Taman Solo Bu ya, Iya, itu betul, yang betul. daerahnya makanan itu wah rapi tuh gengs, rapi banget Bu. Maksudnya dalam artian teratur lah Bu, nggak terlihat kumuh gitu, nggak terlihat kotor. Padahal kan yang kita tahu biasanya kalau makanan kan wah Penuh banget. nggak tahu apa Bu saya. Wah aja. Itu gimana Bu? Rahasia-rahasianya tuh, cara nata wilayahnya tuh Bu. Sebenarnya Cempaka Putih ini kan lokasi yang berkembang ya. Betul. Dan berkembangnya sangat pesat. Betul. Di 2019 saya masuk sampai sekarang itu sangat luar biasa. Dan sering dilewati Bu ya. Betul. Dan perkembangan itu nggak bisa kita tahan kan. Minimal kita harus mengikuti perkembangan yang ada, tetapi disesuaikan dengan aturan yang ada. Jadi pertama saya mengamati waktu itu ya, walaupun saya warga situ tadinya kan nggak begitu mengamati ya, yang penting pulang pergi gitu, nggak pernah sedetail itu. Saya lihat banyak sekali memang potensi pedagang gitu ya, yang akhirnya ini sebenarnya 2019 saya uji coba sih sebenarnya ya. Biasanya sepanjang jalan itu kan banyak sekali tong sampah, pilah ya, yang sudah dipasang oleh pihak kelurahan ataupun LH. Dan saya lihat itu menjadi titik-titik masalah karena yang orang jadi cenderung ingin membuang sampah. Betul. Dan yang membuang sampah bukan pejalan kaki ataupun orang di sekitar lingkungan. Jadi yang buang sampah itu kebanyakan malah pedagang-pedagang kaki lima ataupun keliling yang tidak punya tempat sampah dan membuang sampah di situ. Biasanya seperti itu yang kita amatin. Betul. Kejadiannya pernah puncaknya itu ketika Lebaran. Ketika dinas LH nggak aktif, ada yang mungkin pulang kampung dan sebagainya, otomatis sampah itu menumpukkan di titik-titik tertentu dan itu PPSU PR luar biasa. Pagi, siang, sore kita buang. Akhirnya saya memberanikan diri nih, saya copot semua tong sampah di sepanjang Cempaka Putih Raya. Saya coba pertama. Cempaka Putih Raya mana tuh Bu? Itu jelasin yang ya. jalan utamanya yang memang kafe semua Oh, ya. itu namanya Cempaka Putih Raya. Oh, itu. oke. Jalan utamanya ibu kota lah Ibu ibaratnya, kota, benar. jantungnya Cempaka Putih di situ. Jantungnya Cempaka Putih. Kita coba copot semua. Dan alhamdulillah sampai sekarang ya memang bisa Anda lihat memang tidak ada tempat sampah juga kan. Betul. Sama pot tanaman itu yang di depan rumah mungkin mereka menghindari parkir liar ya. Jadi naruh-naruh pot, tapi kondisinya tidak tertata, tidak terawat, bukan memberi tampak baik, malah jadi terbengkalai kan. Nah, kita mulai ngetok rumah-rumah tersebut ini mau dipelihara atau seperti apa, atau mau dibuang tapi nggak bisa buangnya, kita bilang gitu kan. Kalau nggak bisa kita yang angkat aja Pak, Ibu gitu. Oh mau, akhirnya kita buang tuh. Makanya di sepanjang jalan Cempaka Putih Raya bisa dilihat sampai sekarang tidak ada tempat sampah dan bak sampah, dan itu efektif. Malah tidak ada titik-titik penumpukan sampah di sepanjang jalan tersebut. Sepanjang jalan tersebut. Iya. Itu salah satu cara ngejaganya Iya, Bu ya. salah satu cara ngejaga wilayah biar rapi tuh dan Bu itu ya. efektif. Malah memang mereka langsung akhirnya ke depo-depo sampah Depo langsung. yang kemarin kebakar? Lain lagi, Oh, ke bukan. Pelumpang. Kirain depo itu, gengs. Iya, terus Bu. Ya. Jadi itu saya rasa cukup efektif dan hampir di semua wilayah Cempaka Putih Timur kayaknya sudah hampir tidak ada tempat sampah deh. Walaupun setidaknya sepertinya ekstrim ya. Iya. Tetapi itu analisa yang kita dapat dan itu yang kita lakukan dan alhamdulillah berhasil. Saya lihat dampaknya lebih baik. Dan justru itu malah membuat orang yang berjualan di situ mengatur sampahnya sendiri. Iya Bu, ya? betul, langsung ke depo tempat pengangkutan sampah. Itu salah satu kiat juga tuh Bu. Terus itu Bu apa selain rapih itu caranya tadi itu, terus yang menarik apalagi Bu sebenarnya di Cempaka Putih? Kawasan unggulan deh. Kawasan unggulan gimana Bu? Kawasan unggulan, alhamdulillah sebenarnya tantangan dari Bapak PJ Gubernur ini kan bagaimana kita merubah lokasi yang sebelumnya tidak tertata menjadi tertata dalam jangka waktu 3 bulan ya.
Dan alhamdulillah kita dari tahun 2020 sudah melakukan itu gitu loh. Di sepanjang bantaran kali Rawa Kerbau. Yang Taman Solo tuh perempatan jembatan pertama kalau kita belok kanan. Nah, itu tadinya tempat cat las-las, tempat parkir bajai. Itu waktu itu karena ada aduan lewat CRM, ya, ada masalah warga tidak berkenan dan sebagainya, kita lakukan pembersihan dan kita lakukan penataan di tahun 2020 tuh udah kita kerjakan 2 lokasi, udah ada 3 lokasi di situ dengan CSR PT Taspen dari Kitas itu kebun hidroponik Taman Solo. Pernah liputan. Pernah diliput juga ya dari Kominfo ya. Nah, terus abis itu kita buat lagi Tiktas yang bersama Taman Ikonik Taman Solo. Joget. Maksudnya buat ke TikTok. Jadi buat memang anak-anak warga situ buat konten itu di situ, makanya dibuat Tiktas Taman Ikonik Taman Solo. Setelah itu di pojoknya kita melakukan penataan terhadap tempat pembuangan sampah. Kita bangun bank sampah di RW 4, RT 14 dan 15 kalau nggak salah di situ, dan itu dimanfaatkan sampai sekarang dengan bank sampah dan sudah tidak ada pengaduan. Satu PR-nya lagi adalah di ujung pangkalnya bakso Taman Solo tuh yang ada pedagang-pedagang. Tapi usaha kita mereka sudah terdaftar sebagai JP1, cuma tinggal mencari CSR buat bikin ininya aja, penataannya aja, tinggal itu PR-nya. Dan ketika di tahun 2022 akhir kemarin, setelah Pak PJ membuat program tersebut, kita melakukan lagi penataan di pinggir hutan kayu. Betul. Ya, Cempaka Putih Tengah Raya. Nah, jadi di Tengah Raya itu kita penataan di taman di situ yang sebelumnya tempat pembuangan sampah, puing dan sebagainya rawan kejadian. Nah, itu kita buat di situ penataan juga, ada taman lampion sama kebun tanaman sama relokasi pedagang tanaman hias, plus ada tempat buat pelatihan. Itu penataan yang pertama. Alhamdulillah sih sukses ya, udah berapa kali dipakai buat kegiatan. Terus kita melanjutkan penataan kedua di sepanjang itu sekitar 300 meter lagi untuk memang memperbaiki wilayah tersebut untuk menjadi lebih baik lagi. Gila, keren tuh, Sweb Jakpus. Ngerti kayak dosen ya? Itu makanya saya bilang, ngerti nggak sih kalian sebenarnya dengerin obrolan ini? Ini makanya yang saya bingung, Bu, ya kan? Ibu sebagai sarjana teknik landscape, Bu, ya? Iya, betul. Bisa menerapkan, kayaknya diterapkan semua gitu loh, ilmu yang Ibu dapat di kuliah tuh diterapkan pada saat ini Cempaka Putih Timur gitu kan. Apalagi saya lihat kalau biasanya aku liputan tuh, Bu, ya, ke sana pasti banyak taman. Itu kenapa, Bu? Cempaka Putih Timur identik dengan taman-taman tadi, Taman Kitas, Taman Tiktas. Kenapa, Bu? Kenapa? Apa karena memang Ibu passionnya atau memang suka taman, terus ngebentuk taman itu untuk jadi gimana tuh, Bu? Ya, saya bingung. pasti gini ya, kita kan kuliah pasti ada beberapa tahun pasti sudah terdoktrin lah ya dengan ilmu sebagainya, dan pasti ada dalam diri kita kan pingin ada ego ya. Betul. Ego dong, udah gue kuliah sekian lama masa nggak ada sih hasil gue yang ini lurah ini memberi saya kesempatan untuk itu, bisa mengaplikasikan ilmu yang saya dapat, menuangkan ya, dan itu kesempatannya tidak semua orang dapat gitu ya. Jadi saya akan memanfaatkan itu, dan apalagi ini ada di wilayah yang dominannya memang saya berdomisili di situ juga. Sekolah saya di situ gitu kan. Di situ, Bu? Ya SMA 30 kan di situ juga ya. Di situ. Jadi satu hal yang momen yang harus saya ambil ya kan, mumpung ibaratnya kalau bukan kita siapa lagi yang beresin kampung kita kan, ini kampung saya sendiri logikanya ya. Jadi mau nggak mau saya harus maksimal di wilayah tersebut. Walaupun memang ada juga sih kayak kemarin penataan pertama kan kami anggap di tim kami itu sukses ya, karena dari yang tidak pernah orang sentuh jadi berubah. Sampai ada RW masuk ke kita ke ngomong, "Bu Lurah, jangan di sini aja. Pindah dong, kita kan juga mau ada keinginan pada minta ditata ya." Saya bilang, tapi ini nanggung ya, udah dikit lagi, masa yang sini bagus, sini jomplang kan nggak mungkin. Sama Pak RW nanti ya abis ini Bapak kita lakukan. Makanya di
triwulan kedua kita masuk ke RW 1 yang memang beliau minta dibikin kebun anggur tuh, dan mereka bersedia merawat. Kan yang susah itu adalah keberlangsungan. Betul. Jadi kita memang cari titik-titik yang memang bisa merawat untuk kedepannya. Betul. Karena kan biar bagaimana memperoleh itu mudah, Bu ya. Betul. Mempertahankan hubungan lebih sulit, Bu. Aduh, curhat ya Anda. Maksudnya mempertahankan gitu. Nggak pakai hubungan. Kadang suka D2C, Bu, aku dikit-dikit curhat. Kelihatan. Itu dia, Bu, makanya kan berarti Ibu memang sengaja, Bu ya, mengaplikasikan taman-taman itu sesuai dengan. Tapi di sini tantangannya, jadi bukan hanya sekedar taman. Jadi taman yang dibuat itu kan kalau saya menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Betul. Jangan sampai saya membuat taman menjadi tumpukan orang, nanti masuk CRM lagi. Betul, Jangan sampai saya buat sarana taman bangku yang nyaman, nanti malah orang nongkrong lagi, saya nginep lagi, ya kan? Iya, jadi banyak tantangan-tantangan yang memang harus difikirkan. Jadi mungkin orang cuma bikin taman gampang kan, tapi mereka tidak tahu bahwa konsep awal dari sebuah taman itu seperti apa. Nah, itu yang mungkin yang orang nggak tahu. Sepintas sepertinya mudah, ya. Benar-benar. Sama kayak penataan, bikin kebun gitu gampang. Tapi ketika kebun itu berkelangsungan, dimanfaatkan sama anak PAUD buat belajar menanam, dimanfaatkan sama anak SMA untuk praktek lapangan, itulah yang mahalnya di situ. Bukan cuma sekedar kebun, jadi keberlangsungannya itu masih ada. Itu yang mahalnya di situ. Konsep seperti itu yang mahal. Edukasi. Jadi sebagai edukasi itu pembedanya, Bu ya. Iya, betul. Itu Dead Side Baby, itu bayi di kanan. Kalian harus mampir ke Cempaka Putih Timur, ya Bu ya. Boleh, banyak mau belajar nanam, mau belajar nanam ya. Ada Bu ya. Boleh. Itu di mana Bu? Kalau anak mau belajar nanam di mana Bu? Makanya saya kebun hidroponik. Di situ ada 15 rak hidroponik yang semuanya bisa memanfaatkan. Ada panggungnya juga buat latihan. Jadi itu yang saya siapkan itu sebenarnya waktu itu sebelum Covid ya kita siapkan untuk nanti anak SMA, SMP, ibaratnya mau belajar menanam tanaman hidroponik. Bisa di situ prakteknya udah kita siapin. Kalau yang anak kecil mau belajar menanam dengan di tanah itu nanti ada di yang saya bilang ada taman lampion itu. Ada lagi? Ada kebun jagungnya ada. Jadi semua sayur-sayur itu memang intinya sebenarnya buat edukasi. Buat edukasi ya? Urban farming untuk edukasi. Nah itu, yang nggak sembarangan. Lu bisa buat taman, tapi taman yang gimana ya Bu ya? Iya betul. Nggak sembarangan taman nih, ya kan? Sebagai perempuan nih, Ibu kan punya keluarga dong? Ya pasti. Ya nggak? Atau waktunya Anda gimana, belum ya? Bu? Sangat menohok saudara-saudari. Mau sambil minum Bu? Boleh Bu? Minum dulu ya Bu ya? Ingetin ya. Iya, aduh. Ini nggak ada ininya Bu. Saya kalau kidal nggak bisa nih. Ininya di kanan. Oh, jadi Anda kadal? Iya, saya kadal. Minum dulu, saya Jakpur. Aduh, enak Bu ya. Saya nggak ada sponsor Bu, kita Bu. Iya, Kita buat Insya Allah abis ini ada sponsor. Nah, buat semua yang mau menyambung teh atau kopi boleh masukin ya. Balik lagi Bu, soal keluarga nih Bu. Ngatur waktunya gimana Bu? Itu anak-anak nggak ada yang protes tuh. Wah, Ibu sibuk banget sih. Kita kan mau nge-mall, staycation gitu Bu. Gimana tuh? Pasti. Awal-awalnya itu pasti pada protes ya. Dan salah satu kiat saya mensiasati, mungkin kalau Danar juga tahu saya kan pasti ya. Di WA saya tuh pasti ada status ya. Iya. Ya kan? Nah, biasanya rekan-rekan Kominfo banyak yang tahu tuh, udah tahu pasti. Di status saya itu sejak saya jadi lurah, anak saya protes, "Duh gimana mama nih pulangnya gini, Sabtu nggak ada." Saya bilang, "Gimana caranya ya?" Saya bilang, udah saya pakai status saya sebagai informasi diri saya. Dan itu diketahui keluarga sama rekan-rekan juga. Dan itu alhamdulillah paten juga ya. Setiap saya kerja, saya foto, saya posting. Sambil lapor ke grup kelurahan, kecamatan, ke kolaborasi, saya post juga di status. Jadi anak-anak saya melihat aktivitas saya di situ. Betul. Jadi saya sampai rumah udah nggak perlu menjelaskan, dia melihat seharian kerja saya apa. Paling kalau dia tertarik, "Mah, kok kayak gini-gini?" "Oh ya ini," tinggal diceritain gitu. Jadi alhamdulillah teknologi itu bisa dimanfaatkan sebagainya, bagaimana kita memanfaatkan aja ya. Dan itu maksud saya pun terdelivery ke anak saya tanpa saya menjelaskan. Mereka bisa menangkap, oh mama saya di jam sekian ada di sini, jam sekian ada di sini, jam sekian ada di sini. Nah berarti keluarga mendukung Bu ya? Alhamdulillah, suami juga mensupport. Kalau enggak, saya rasa kita juga nggak bisa berdiri di sini ya. Iya benar-benar. Ya itu aja. Masih udah banyak masalah Bu ya. Insya Allah bisa memberi kebanggaan bagi mereka aja itu udah sangat menginspirasi. Saya rasa poin positifnya juga anak-anak jadi terinspirasi, jadi pengen belajar, walaupun dia tidak seperti kita, minimal dia melihat orang tua mereka berbuat
ibaratnya udah baiklah, udah Iya, semaksimal berbuat mungkin untuk ya. orang banyak, Bu, ya. Iya, siap. Itu Tapi yang- pernah ada, Bu, anaknya Ibu mau ikut gitu kegiatan Ibu gitu? Kalau mau ikut sih kurang paling ya, kebetulan kan banyak perempuan, banyak yang malu juga Iya, mungkin iya, ya ngeliat iya, mamanya iya. kayaknya kan nyentrik Iya, kali. bener. Bener, Jadi bener. mereka cuma mensupport aja, kadang melihat aja sekali-kali melihat. Nah, terus itu, Bu, ketika Ibu balik lagi sebagai lurah nih, Bu, pernah ada konflik nggak sih, Bu, di warga tuh? Atau pernah ada masalah nggak sih, Bu, yang baik dari warga ke Ibu lurah atau dari pihak luar ke warga sendiri, itu gimana tuh, Bu? Jadi namanya kita beradaptasi dengan lingkungan nggak semudah itu juga kan. Terus apalagi jadi lurah itu menghadapi orang berseribu-ribu Betul. macam ya sifat dan karakternya. Dan itu nggak mudah. Kadang kita juga masih punya ego juga sebagai manusia ya. Iya. Pasti pengen satu hal yang ingin punya pendapat yang didengar dan sebagainya. Intinya sih kalau saya kiatnya pasti mendengar. Ketidakcocokan itu pasti ada Pasti semua. ada. Tapi bagaimana kita menselaraskan ya. Misalnya dalam menghadapi COVID dan sebagainya. Kadang warga kan tidak bisa menerima. Misalnya ada yang tetangganya kena COVID aja bisa saja tadinya baik jadi nggak baik. Betul, hubungannya kan betul, gara-gara betul. COVID. Iya, Jadi apaan sih? Jangan deket-deket deh. gitu. bisa nggak dipindahin aja sekeluarga Iya, semua ya, kan nggak bisa pasti juga dulu ya kan, gitu. pasti semua ya. Padahal rumahnya misalnya besar-besar gitu kan, nggak mungkin juga ketemu juga mereka ya. Betul, kan. betul. Saya bilang ya itu bagaimana berkomunikasi, dan itu bisa karena biasa dan belajar pelan-pelan. Tidak ada yang sempurna, tapi yang penting mau belajar. Tapi, Bu, Cempaka Putih Timur karakteristiknya gimana, Bu? Orang-orangnya, Bu? Pernah ada konflik yang besar nggak sih, Bu, sebenarnya? Kalau yang besar sih pasti yang kemarin, kayak misalnya ya, bukan ini kan antara plus minus aja ya, positif dan negatif masalahnya. Kalau di Cempaka Putih Timur tuh ragamnya kan ada 1, 2, 3, 4 itu lebih ke pemukiman padat, menengah agak ke bawah. Kalau 5, 6, 7, 8 menengah ke atas. Menengah ke atas. Jadi pasti lebih paham perkembangannya di Jakarta dan dunia, itu mereka paham betul. Ini terjadi ketika misalnya pemilihan RW misalnya ya. Nah, perkembangannya itu sangat pesat gitu loh. Salah satu RW misalnya, karena mereka yang kebetulan di daerah yang lebih berpendidikan itu pasti pemahamannya lebih jauh ke depan. Terkait ya itulah masalah isu partai lah, isu Iya, presiden iya, lah, iya. mereka kan lebih memahami hal tersebut. Betul. Dan saya rasa pemilihan RW itu bukan berarti juga bisa menguasai 1, 2 sebagainya lah ibaratnya Iya. gitu ya. Tapi pemikirannya ada yang seperti itu gitu. Sedangkan kita di zaman demokrasi seperti sekarang nggak bisa dipaksakan seperti itu. Betul. Intinya kita melakukan pemilihan sesuai aturan yang ada, terbuka ya kan, dan semua memahami, menyetujui, itulah tetap yang menjadi pedoman. Tidak bisa diarahkan ke kiri ataupun ke kanan, nggak bisa. Iya, benar. Itu dia tadi tuh, sebuah apa itu, gagasan kali, Bu, ya? Sebuah pedoman kali, Bu, ya? Oh iya, yang penting kita pegang aturannya yang jelas ya kan. Jadi kalaupun dipakai, oh ini kayaknya arahnya calon A ini akan lebih ke kanan, yang B ini yang benar akan terus lurus, nggak akan ke kanan ke kiri. Ya kita nggak bisa, namanya itu adalah pemilihan secara umum ya. Betul, Semua betul. pun berhak milih, semua pun bisa melakukan memberikan suaranya tanpa bisa dikotak-kotakan kan. Itu Betul. sama. Ini kan seperti pemilihan presiden dalam skala kecil. Betul. Kalau pemilihan RW ya mau nggak mau, tetapi intinya kalau selama kita jalankan dengan bersih sesuai aturan, saya rasa walaupun orang menolak, mau somasi, mau apa kayak pun, ya kita sesuai aturannya. Pimpinan yang penting kayak Pak Camat, Pak Wali Kota terbuka sama kita, ya mereka pasti membantu kita juga untuk menyelesaikan masalah. Karena sempat sampai ke Wali Kota segala itu kasusnya. Oh, serem juga, Bu, ya? Iya, serunya itu kalau yang tingkat atas ya. Iya. Kalau warganya udah pemahamannya dan pendidikan dan jabatannya udah tinggi-tinggi, ya mau nggak mau Biasanya seperti begitu. itu, iya. Sebelum ke pertanyaan terakhir, Bu, pengen nanya, sebenarnya ada hal yang berkesan nggak sih, Bu, selama Ibu menjadi lurah hampir 5 tahun ya, Bu, ya? 4 tahun. Oh, hampir 4 tahun ya? 4 tahun lebih lah. 4 tahun lebih. Oke. Dalam 4 tahun lebih itu ada hal yang berkesan nggak, Bu? Dari warga kah, atau dari Pak Wali misalnya nitip pesan apa ke Ibu? Kalau itu dong, Kak, ayam dong atau apa gitu. Pedagang cara ngaturnya gimana gitu, gimana, Bu? Pernah Saya ada? rasa semuanya berkesan sih ya, tiap tahun itu ya.
yang saya hadapi, karena semua yang saya hadapi menjadi lurah belum pernah saya hadapin semuanya gitu ya. Sesuatu yang baru ya Bu ya. Semua hal yang baru dan itu sangat berkesan ya. benar. Dari genangan, menangani genangan, dari genangan bukan kenangan. Oh, genangan. Aduh, salah lagi. Genangan mah ditinggal aja. Oh my god. Jadi menangani genangan ya, karena titik terendah di Jakarta Pusat kan di Legend Suprapto itu berada di tempat kami. Dan ini pasti menggenang tuh Bu ya. Mengenang tapi tak mengenang ya. Alhamdulillah sekarang dengan program baru Pak Wali Kota kan penataan di kawasan Wali Kota di Jalan Legend Suprapto sudah sangat hampir 80% lah sudah tidak ada lagi, hampir tidak ada lah, bisa dikatakan hampir nggak ada lagi genangan di lokasi tersebut. Itu satu. Terkait penanganan COVID, misalnya dari pertama warga di Kecamatan Cempaka Putih Timur waktu itu ada yang terkena COVID itu, orang tuanya meninggal, dia tinggal sendiri sebatang kara, mengkhususkanlah satu PPSU ya. Saya pikir ini logika juga, kalau saya suruh bergantian nganter takutnya yang terpapar banyak, nanti nularin temennya PPSU tanggung jawab saya. Jadi saya tunjuk satu orang PPSU, kasarnya berarti udahlah dia yang kita korbankan di antara 81 itu. Tapi Alhamdulillah sampai sekarang kan tidak terjadi apa, itu yang menjadi kenangan. Jadi anak muda waktu itu kita pilih yang bujangan, pokoknya kita suruh dia lah, walaupun tetap kita pakein APD zaman dulu ya dan sebagainya. Itu salah satu yang kita treatment untuk mengawasi anak tersebut kan yang terdampak COVID. Kedua lagi, bagaimana susahnya kita menyusun PPSU untuk waktu itu kekurangan tim itu ya, COVID ya, untuk pemulasaran jenazah. Itu sangat-sangat berat hati saya sebenarnya menyuruh anak-anak PPSU untuk menjadi nggak tega. Apalagi ketika mereka udah nelfon, ibu saya gimana, aduh, dan tidak ada orang kan. Itu saya bilangnya udah anggap aja ini amal kamu ya sebagai Muslim, saya bilang gitu, nggak ada lagi yang bisa saya bertumpu pada kamu. Kita ngomong apa? Karena kalau kita nggak kasih dia support secara emosional kan dia pasti down juga ya. Betul. Tidak ada pada saat yang melakukan edukasi kepada mereka, tiba-tiba mereka jadi tim pemulasaran jenazah. COVID itu sangat-sangat mentalnya kalau nggak kuat saya rasa juga nggak bisa ya. Dia nggak mikir apa-apa tuh, cuma mikir itu doang ya. Jadi itu beberapa lagi yang menjadi yang terbaik lah pernah saya jalani juga, termasuk penataan kawasan. Saya rasa semua kerja saya, dedikasi saya di Kelurahan Cempaka Putih Timur tuh semua terekam sangat baik di otak saya. Sebagai pengalaman pertama itu saya bilang nggak bisa saya lupakan, karena tidak semua orang bisa seperti saya mendapatkan kesempatan ya menjadi lurah. Jadi saya rasa ya harus, walaupun saya lelah, capek, tapi harus tetap disyukuri. Nggak semua bisa melalui semua ini sampai saat ini saya rasa. Wah, itu sangat-sangat unpredictable banget Bu ya, sesuatu yang baru Bu ya di kehidupan Ibu tuh, dari sarjana landscape ya Bu ya, tiba-tiba jadi lumrah. Lu jadi lurah. Lama-lama lumrah kan jadi lumrah deh. Nah, terakhir nih Bu, mungkin Ibu bisa sampaikan ke Sohib Jakpus wilayah Ibu seperti apa, mungkin mau Ibu bisa sedikit promo nih Bu, mungkin yang tadi kan taman tuh, mau taman edukasi ada di mana, datang kemana, terus misalnya pokoknya yang ada di wilayah Ibu bolehlah Ibu promosin Bu, silakan Bu. Baik, makasih pertama buat Kominfo ya, Jakarta Pusat sudah mengundang saya ke sini, memberi kesempatan. Mungkin kalau untuk teman-teman rekan-rekan di Jakarta Pusat, banyak banget potensi di Kelurahan Cempaka Putih Timur. Selain sudah menjadi pusat kuliner, sekarang saya rasakan bisa saya nyatakan sebagai gitu ya, pusat kuliner, tempat anak-anak muda kumpul, kafe, distro, ya banyak sekali tempat-tempat pertemuan, biasanya keluarga ataupun kerabat ataupun teman-teman semua di sepanjang Cempaka Putih Raya dan sekitarnya itu banyak banget tempat-tempat yang sudah berubah dan menjadi ikon-ikon yang keren banget ya. Terus untuk penataan kawasannya sendiri, kalau pingin belajar hidroponik, ya, ingin belajar menanam, berkolaborasi dengan Kelurahan Cempaka Putih Timur, bisa menghubungi kami di Kelurahan Cempaka Putih Timur, karena tempat-tempat tersebut bisa dimanfaatkan. Begitu juga dengan Air Petra, kami punya 4 Air Petra yang sangat luar biasa, bisa dipakai buat beraktivitas, dan satu Air Petra itu menjadi sentra vaksin Jakarta Pusat ya, Air Petra Matahari, dan beberapa Air Petra sudah sangat-sangat baik dan bisa digunakan untuk kegiatan sarana luar untuk anak-anak juga. Tuh, jadi buat kalian Sohib Jakpus
yang ingin ingin terjun langsung ke Cempaka Putih Timur, ingin berkolaborasi, bikin sebuah kegiatan, langsung aja ke kelurahannya Bu ya? Iya, siap. Ke lantai berapa itu Bu? Ke lantai Lantainya berapa? cuma 3 tuh. Oh, lantai 2. 3 lantai, itu 1, 2, 3 dong. Iya betul. Ke PTSP juga bisa. Ke PTSP juga bisa ya? Banyak event juga kami udah banyak kok, banyak acara. Karang Taruna kami juga siap Karang Taruna berkolaborasi. siap ya tuh Bu. Jadi pokoknya Sohib Jakpus siapapun langsung aja datang ke Cempaka Putih Timur. Kalian bisa buat konten di taman ya Bu ya. betul. Kalian misalnya punya keponakan, kalian pengen belajar edukasi menanam, memanen atau apapun itu tentang tanaman hidroponik, bisa Bu ya langsung datang ke Kelurahan Cempaka Oh Putih iya, Timur ya Bu. satu lagi yang Kampung Samtama, saya Nah, lupa, Proklim itu. Lestari, itu sampai lupa itu. Itu saking makanya saya udah tersohor. ingetin tadi tuh, saya arahin ke sana. Bisa langsung datang ke RW 3 Kelurahan Cempaka Putih Timur, itu yang mendapatkan warga kami Proklim Lestari, yang Proklim Lestari. tertinggi. Wow, tepuk tangan dulu dong Sohib Jakpus. Lestari, Lestari. ampu Lestari desaku. Tertinggi ya Iya, Indonesia, bukan di Jakarta Se-Indonesia. lagi. Iya. Jadi itu sangat luar biasa. Jadi teman-teman juga bisa di YouTube juga ada, Ada ya? Kampung Apa? Samtama. Samtama? Sampah tanggung jawab bersama. Oh, disingkat Sampai. Samtama. Iya. Oh, cari di YouTube Samtama. Oke. Sudah menjadi desa wisata juga nih sama Desa wisata? Iya, dari pariwisata juga. Kampung Wah, Samtama. gila. Amazing, guys. Amazing. Pokoknya kalian jangan ragu, jangan panik. Kok jangan panik? Pokoknya kalian jangan ragu untuk datang langsung ke Cempaka Putih Timur. Mungkin kalian nggak tahu itu wilayah Cempaka Putih Timur Bu ya. Padahal kalian sering lewat, kalian sering mampir, kalian sering makan di situ, sering nge-cafe di situ. sering Timurnya nongkrong di Jakarta situ. memang. Nah, Timurnya Jakarta Pusat. timurnya Jakarta Pusat tuh. Iya. Ngomong-ngomong Bu, makanan di situ apa Bu? Favoritnya Ibu? Sepanjang Kalau- jalan itu? Kalau sepanjang itu yang paling top banget itu ya bakso Taman Solo. Bakso Taman Solo. Itu Di dari mana saya tuh? SMA itu bakso. Di mana tuh Bu? Nanti saya tunjukkan di situ. Oh iya tuh. Bakso Taman Solo. Ya itu dia tadi obrolan saya dengan Bu Lurah Cempaka Putih Timur ya Bu ya, Ya, Bu siap. Cinta Purnamasari. Memang kalau bisa dipetik kesimpulan nih, sesuatu yang datang itu belum tentu orang lain bisa manfaatkan ya Bu ya. Betul. Jadi jangan ragu, tetaplah berbuat baik, tetaplah lakukan yang terbaik buat semua orang, dan sisanya serahkan kepada yang di atas ya Bu Betul. ya. Oke, itu dia tadi obrolan saya sama Bu Lurah. Terima kasih sekali lagi Bu Lurah udah Makasih, datang ke sini. Ner, makasih. Terima kasih. Sohib Jakpus, jangan kemana-mana. Saksikan episode selanjutnya yang pasti dengan narasumber yang paling terbaik, karena nggak semua orang dan nggak sembarangan orang bisa datang di sini untuk ngobrol bareng gue. Oke, see you again. Terima kasih semuanya. Terima kasih.